Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Baby Ahmed Jopikal. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dua topik terkait dengan kebijakan perdagangan internasional. Topik yang pertama mengenai mekanisme larangan dan pembatasan atau lebih dikenal dengan LARTAS. Dan yang kedua tentang digitalisasi prosedur ekspor impor dengan prinsip single submission. Nah, kedua isu ini sangat krusial dalam mendukung efisiensi logistik nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Nah, untuk yang pertama, saya akan mencoba membahas mengenai LARTAS. Jadi, pengertian LARTAS seperti yang sudah kita ketahui bersama yaitu singkatan dari larangan dan pembatasan. Jadi, larangan dan pembatasan adalah mekanisme pengaturan impor barang dengan menerapkan batasan kuantitatif maupun administratif melalui regulasi dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, tujuan utamanya sebetulnya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga eh, melindungi industri dalam negeri dari tekanan barang impor yang murah. Kan. Yang kedua, menjaga keselamatan, kesehatan masyarakat dari produk berbahaya yang masuk dari luar negeri. Yang selanjutnya, tujuan utama LARTAS adalah keamanan nasional dan lingkungan hidup, eh, serta yang ini efeknya nanti ke menjaga kesetaraan lingkungan serta memenuhi standar kesepakatan perdagangan internasional. Nah, ini contoh penerapan LARTAS. Bisa kita lihat pada impor produk hortikultura seperti bawang putih dan cabai. Nah, produk ini sebetulnya hanya bisa masuk ke Indonesia setelah pelaku usaha memperoleh dua jenis izin, yaitu RIPH dari Kementerian Pertanian. Jadi RIPH ini rekomendasi impor produk hortikultura dari Kementan. Dan yang kedua, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Tujuan dari penerapan LARTAS pada dua komoditi hortikultura ini adalah sebetulnya untuk dilakukan untuk menjaga harga pasar domestik. Nah, yang tentu saja juga melindungi petani lokal serta memastikan bahwa produk yang masuk ke Indonesia aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk pembahasan kedua, kita menginjak kepada single submission. Jadi, apa itu single submission? Jadi, single submission secara sederhana berarti pelaku usaha cukup sekali mengunggah data dan dokumen yang kemudian akan diproses bersama oleh seluruh instansi pemerintah terkait. Nah, sistem ini bertujuan untuk eh, efisiensi waktu dan biaya karena dia mempercepat proses perizinan. Yang kedua, mengurangi kesalahan administratif seperti duplikasi data, duplikasi dokumen. Fungsi lainnya dan manfaat lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini, mekanisme single submission dapat diharapkan untuk dapat meningkatkan efisiensi eh, serta transparansi layanan. Nah, di Indonesia, prinsip ini diterapkan dalam sistem yang disebut INSW. Jadi, penerapan single submission adalah di Indonesia diterapkan dalam bentuk INSW. Apa itu INSW? Dialah Indonesian National Single Window. Jadi INSW ini adalah platform digital nasional yang mengintegrasikan layanan kepabeanan dan perizinan lintas kementerian seperti Bea Cukai, Kemendak, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, serta instansi lainnya. Nah, dengan INSW ini, pelaku usaha dapat mengajukan izin impor maupun ekspor. Yang kedua, bisa memantau status pengiriman barang. Dan yang ketiga, dapat memastikan bahwa seluruh dokumen telah sesuai sebelum sebelum barang keluar dari pelabuhan.
Nah, sistem ini sangat penting dalam mendukung perdagangan internasional yang cepat, modern, serta berdaya saing. Mungkin itu dari kami mengenai dua topik lah ya, yaitu LARTAS dan INSW. Nah, sebetulnya kedua kebijakan ini saling melengkapi dan menjadi bagian penting dari agenda penyederhanaan birokrasi dan penguatan ekonomi nasional. Terima kasih.